Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Sabda Gaisan, nomor absen 35 dari kelas 1011. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dan prinsip geografi. Konsep geografi dibedakan menjadi 10. Yang pertama ada konsep lokasi. Lokasi absolut. Letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan bujur astronomis. Lokasi relatif, letak suatu wilayah berdasarkan tempat lain atau wilayah di sekitarnya. Konsep yang kedua ada konsep jarak. Konsep jarak dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut, jarak suatu tempat yang dinyatakan dalam satuan kilometer atau meter. Dan jarak relatif, jarak suatu tempat yang dinyatakan dalam bentuk waktu. Dan yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Kemudahan suatu wilayah dijangkau atau dikunjungi yang berkaitan dengan aksesibilitas. Yang keempat ada konsep morfologi. Konsep ini berkaitan dengan bentukan-bentukan yang ada di permukaan bumi. Dan yang kelima ada konsep aglomerasi. Pengelompokan suatu gejala karena adanya persamaan, misalnya jenis pekerjaan, status kegiatan, dan lain-lain. Dan yang keenam ada konsep nilai guna. Kegunaan suatu wilayah atau objek berdasarkan potensinya. Nilai kegunaan suatu wilayah atau objek bersifat relatif bagi setiap orang. Dan yang ketujuh ada konsep diferensiasi area. Adanya perbedaan karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Selanjutnya ada konsep pola. Pola permukiman penduduk tersebar, linear, terpusat. Bentuk suatu keruangan yang beraturan. Konsep interaksi dan interdependensi. Saling keterkaitan dan ketergantungan antara satu tempat atau objek dengan tempat atau objek lainnya. Selanjutnya ada konsep keterkaitan ruangan. Keterkaitan antara gejala yang terjadi pada suatu wilayah. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip geografi. Prinsip geografi adalah dasar dalam menguraikan dan mengkaji masalah dan gejala geografi. Yang pertama ada prinsip distribusi atau persebaran. Gejala yang terjadi di permukaan bumi ini tidak merata. Dengan menggunakan prinsip ini dapat diketahui di mana saja persebaran suatu gejala di bumi ini. Selanjutnya ada prinsip interrelasi. Prinsip ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara fenomena yang satu dan fenomena yang lainnya. Contohnya ada hubungan alam dengan sosial, hubungan alam dengan alam, hubungan sosial dengan sosial. Selanjutnya ada prinsip interrelasi. Hubungan alam dengan sosial, banjir. Contohnya banjir menyebabkan masyarakat terjangkit penyakit kulit dan diare. Hubungan alam dengan alam, hujan deras yang berlangsung selama 2 hari menyebabkan longsor. Hubungan sosial dengan sosial, banyaknya angka pengangguran menyebabkan terjadinya kemiskinan. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh serta mendetail mengenai gejala-gejala geosfer yang diselidiki atau dipelajari melalui peta, kalimat, diagram, dan grafik. Selanjutnya ada prinsip korologi. Prinsip korologi adalah prinsip geografi yang mengkaji gejala atau fenomena geografi secara menyeluruh dengan memadukan prinsip-prinsip geografi lainnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menonton.